Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita pada malam yang keempat. Kita menanti pencurahan Roh Kudus. Mari pada saat malam hari ini kita akan mulai di dalam doa. Kita akan menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Rindukan Roh Kudus menjamah memenuhi hidup kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami saat malam hari ini. Roh Kudus hadir, siap untuk melawat dan memberkati, menjamah setiap umat-umat-Mu yang rindu, yang haus, dahaga akan Engkau. Kami percaya Roh Kudus siap untuk memuaskan, memberkati, memulihkan setiap umat-umat-Mu. Kami percaya mata Tuhan tertuju di tempat ini, di tempat di mana
Umat-umatmu datang dengan rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Roh Kudus hadir, Roh Kudus jamah, Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang manis, siap bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Umat Tuhan, saya percaya kita semua boleh mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, Dia beri kuasa kepada kita, dan kita dapat mengalahkan si iblis. Kita dapat mengalahkan setiap persoalan masalah yang ada. Sebab apa? Roh Kudus ada di dalam kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari pakai kuasanya. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Katakan, kita adalah umat-umat pemenang, sebab Dia beri kuasa kepada kita. Siapa yang mengaruniakan Roh Kudus itu kepada kita? Dialah Yesus, Sang Pembaptis itu. Mari terimalah urapan yang baru, minyak yang baru. Biarlah itu dicurahkan dalam hidup kita. Kita nggak bisa berpedoman dari urapan yang lama, minyak yang lama. Tapi mari katakan pada malam hari ini, jikalau Bapak Ibu sudah menerima Roh Kudus, katakan, Tuhan beri kami urapan yang baru. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menerima Roh Kudus, minta kepada Yesus, maka Dia akan mengaruniakan dengan limpah dalam hidup saudara. Mari katakan, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Katakan, kami rindu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Roh Kudus. Kami rindu Engkau memuaskan kami. Kami rindu Engkau menyegarkan kami. Kami rindu Engkau menjamah dan menjamah umat-umat-Mu. Haleluya. Ya Roh
kami buka hati kami buat firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Biarlah Roh Kudus terus menjamah dan memberkati. Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Ada kerinduan, ada rasa haus, ada rasa lapar akan Engkau. Betapa kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Jangan pernah tinggalkan kami Roh Kudus. Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup ini. Saat kami lemah, Roh Kudus yang akan menopang kami. Saat kami susah, Roh Kudus yang akan memberi penghiburan kepada kami. Dan saat kami ada di dalam kelemahan, Roh Kudus yang akan memberi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terus bekerja. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan menyatakan janji-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat bertemu kembali sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat di dalam doa, sebab Allah yang berjanji pasti akan menepati. Segala puji bagi nama Tuhan. Saya bersyukur kalau saya melihat kita semua tetap optimis, tetap menanti janji Bapa, berdoa sampai kita dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudaraku, mari membuka Alkitab saudara di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Puji Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara sekalian, tema kita pada saat ini renungan firman adalah menanti janji Bapa. Menanti, menunggu janji Bapa. Saudara sekalian, zaman di mana saudara dan saya hidup adalah zaman yang menuntut agar saudara dan saya menjadi orang yang kuat. Kita dituntut menjadi orang yang kuat. Oleh karena orang yang lemah akan hancur. Yang lemah akan gagal, yang lemah akan kalah. Kita dituntut dengan keadaan zaman. Saudara melihat pada hari-hari ini bagaimana perkembangan zaman sedang terjadi. Saudara dan saya harus menjadi kuat, orang yang kokoh di dalam Tuhan. Saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Yesus, ada kegelapan besar yang mau memayungi dunia ini. Ada satu kekuatan jahat yang berusaha menghancurkan dunia ini. Saudara dan saya masih ada di dalam dunia ini. Tetapi kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan, saudaraku. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Mari saya mengajak saudara sekalian membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kemudian kita baca di dalam ayat 18 kalimat yang terakhir.
Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi pada hari-hari terakhir. Firman Allah berkata, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara, pemerintah kuasa kegelapan, pemerintahan roh-roh jahat di udara. Saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita dituntut harus menjadi kuat. Saudara harus kuat, saya harus kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, orang yang penuh Roh Kudus akan diberi kuasa. Kuasa ini energima, satu energi, satu potensi, satu kemampuan, kuasa di dalam kita. Ada baterai yang berasal mengambil nama dari kata energima ini. Ada minuman berenergi yang juga mengambil nama dari kata ini, energima. Kekuatan, kuasa, potensi, kemampuan. Dan firman Allah berkata, ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus, seorang akan menerima kuasa, energima, kemampuan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara sekalian, itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-murid, tunggu janji Bapa. Kamu harus dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian firman Allah berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara bisa membayangkan kalau saudara tanpa penolong ini, saudara akan tetap tinggal dalam kelemahan. Kita akan kalah, kita akan gagal, kita akan hancur. Tetapi Roh inilah akan membantu saudara dan saya dalam segala keterbatasan kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, berita baiknya, Roh Kudus akan datang dan menolong saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya nantikanlah janji Bapa. Sebagaimana murid-murid mereka berada di loteng Yerusalem, mereka menanti janji Bapa, mereka menunggu kuasa itu. Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita. Saudara kenal diri saudara masing-masing, kita kenal diri kita masing-masing, kelemahan, keterbatasan, kekurangan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita. Roh Kudus tahu, itu sebabnya Dia akan datang dan menolong saudara dan saya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kuasa, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu otoritas. Kuasa adalah wibawa. Kuasa otoritas, kuasa itu bicara wibawa. Saudaraku, Goliat yang besar. Saudara tahu cerita dalam Alkitab. Kisah bagaimana Goliat yang besar, seorang pasukan Filistin, raksasa tinggi besar, melawan Daud yang kecil. Goliat dengan perlengkapan senjata perang.
Secara fisik dia jauh lebih unggul daripada Daud yang kecil, yang tidak terlatih sebagai prajurit. Sementara Goliat adalah prajurit sejati dari orang Filistin. Tetapi Daud seorang penggembala domba dengan postur tubuh yang kalah, yang kecil. Tapi saudara tahu bahwa akhir dari kisah peperangan itu, kemenangan ada pada Daud. Daud meraih kemenangan. Mengapa bisa terjadi? Oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena Daud memiliki otoritas. Daud memiliki kuasa Allah. Saudara sekalian, orang yang disertai kuasa Allah akan meraih kemenangan. Amin. Mari kita berdoa terus. Mari kita berteriak, berseru, minta agar Roh Kudus dipenuhkan dalam hidup saudara dan saya. Agar janji Bapa dipenuhkan dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, Roh Kudus memberi kuasa bagi saudara dan saya. Kuasa apa yang akan diberikan oleh Roh Kudus bagi kita sehingga kita menjadi orang yang kuat? Yang pertama, saudara perhatikan, Roh Kudus akan memberi kita kuasa untuk menang atas godaan daging atau hawa nafsu. Yusuf dalam kitab Kejadian dikisahkan bagaimana Yusuf menolak dosa yang ditawarkan oleh istri Potifar. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-10. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang begitu besar ini? Yusuf menolak. Yusuf punya kekuatan. Saudara, peluang untuk berbuat dosa begitu besar tanpa diketahui oleh seorang pun. Tapi Yusuf punya kekuatan untuk menolak dosa, untuk bertahan hidup dalam kesucian. Kenapa itu bisa terjadi? Oleh karena Yusuf dalam Kejadian 41 ayat 38 dikatakan Yusuf penuh dengan Roh Allah. Saudaraku, orang yang penuh dengan Roh Allah akan menang atas kedagingan dan hawa nafsu. Firman Allah berkata, tanpa kekudusan seorang pun tidak akan melihat surga, tidak akan masuk ke dalam surga. Hawa nafsu, kedagingan, godaan-godaan daging berusaha menghancurkan saudara dan saya. Tetapi firman Allah berkata, Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Masa yang silam itu sudah lewat. Akan ditutup, dilupakan oleh Allah. Masa-masa di mana kita adalah orang-orang yang lemah, yang berulang kali jatuh, gagal, menyakiti hati Tuhan. Masa itu telah lewat. Dan ketika Roh Kudus datang memenuhi kita, kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi orang yang kuat. Kita sedang memasuki babak baru dalam perjalanan kehidupan rohani kita bersama dengan Allah oleh pertolongan Roh Kudus. Saudara, saudara tidak kalah. Saudara tidak dirancang untuk lemah dan hancur. Tapi saudara disiapkan untuk menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Nantikanlah janji Bapa itu. Saudara akan menerima kuasa. Roh Kudus akan menolong saudara dalam segala kelemahan saudara. Saudara menerima wibawa, otoritas dari Allah ada di dalam saudara dan saya. Saudara, selain Roh Kudus memberi kuasa untuk mengalahkan, mematahkan godaan daging dan hawa nafsu, ingat, Roh Kudus beri kuasa untuk menjadi saksi. Roh Kudus beri kuasa untuk menjadi saksi, saudaraku. Panggilan kita adalah menjadi garam dan terang dunia. Panggilan saudara dan saya adalah menjadi garam dan terang dunia. Saudaraku, di dalam Matius 5 ayat 13 dan ayat 16. Saudara dan saya dipanggil sekali lagi, dengar baik-baik, untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita ditempatkan, kita dituntut
dituntut untuk dapat melakukan hal ini. Saudara, sudahkah kita menjadi berkat? Sudahkah kita menjadi berkat dalam hidup kita? Apa jawaban kita kelak ketika kita ditanya nanti di sana di hadapan Allah? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat atau sebaliknya menjadi batu sandungan? Kita bukan membawa orang kepada Allah, tetapi justru orang terpisah jauh dari Allah oleh karena keterbatasan, kelemahan yang ada di dalam kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus akan tolong saudara dan saya. Dia akan merubah hidup saudara dan saya. Saudaraku, Saulus menjadi Paulus. Simon menjadi Petrus. Maria Magdalena dari seorang dirasuk roh jahat, 7 roh jahat, dia menjadi seorang wanita yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Ada Sakeus pemungut cukai yang dibenci oleh orang sekota, tapi kemudian dia menjadi penginjil dalam kota itu. Dari seorang pemungut cukai perampas menjadi seorang penebar kasih, orang yang memberkati. Siapa yang merubah mereka? Manusiakah? Tidak, saudaraku. Tetapi Allah yang merubah mereka. Roh Kudus akan merubah pribadi saudara dan saya, hingga kita menjadi saksi nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Allah yang bisa merubah. Saudaraku, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Mari kita membuka Alkitab kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus, dalam pengurapan Roh Kudus, saudara dan saya menjadi ciptaan baru. Segala puji bagi nama Tuhan. Bahkan kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara perhatikan firman Allah berkata, saudara dan saya adalah surat Kristus. Hidup kita adalah surat Kristus, saudaraku. Surat dari seorang bernama Mark Twain, pengarang yang luar biasa, yang ditulis untuk putrinya, saudaraku. Surat itu ditulis pada tahun 1875. Dan kemudian, saudaraku, pada tahun 1991, surat yang ditulis oleh Mark Twain kepada putrinya itu berhasil dilelang dan terjual pada tahun 1991 dengan harga $33.000, kurang lebih 500 juta. Surat yang sudah berusia ratusan tahun lebih, itu terjual dengan harga yang sangat mahal. Saudara dan saya adalah surat Kristus. Roh Kudus akan tolong saudara dan saya. Dia akan mengubah hidup saudara dan saya. Hidup saudara dan saya berharga karena kita adalah surat Kristus. Saudaraku, Roh Kudus akan menolong. Dia akan membantu saudara dan saya juga dalam segala kelemahan kita. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, Roh Kudus akan menolong kita dalam kelemahan kita. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh Kudus akan menolong kita. Roma 8 ayat 26 berkata, dia akan berdoa kepada Allah. Dia akan berdoa, dia menjadi juru syafaat bagi saudara dan saya. Saudaraku, mengapa firman Allah berkata bahwa dia menolong kita di dalam berdoa? Sebab doa orang benar besar kuasanya. Dalam Yakobus 5 ayat yang
ke-16. Saudara, Roh Kudus menolong kita untuk terhubung dengan sorga. Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat berdoa, berseru kepada Allah. Dan saat Roh Kudus berdoa, menolong saudara dan saya untuk berdoa, maka doa kita akan tembus sampai ke hadirat Allah. Ingatkah saudara, firman Allah berkata dalam Matius 16 ayat 19, apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Saudaraku, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Bersama dengan Roh Kudus kita akan menjadi pemenang. Itu sebabnya mari nantikanlah janji Bapa. Kalau saudara susah karena melihat situasi rumah tangga saudara, Roh Kudus akan pakai saudara untuk mendatangkan berkat, merubah suasana situasi dalam rumah tangga saudara. Masih ada mujizat dan Roh Kudus akan bekerja lewat saudara. Dimanapun saudara berada, sesulit apapun situasi, tidak ada yang sukar bagi Allah untuk menolong. Dan Roh Kuduslah yang sedang mendampingi saudara dan saya. Mari nantikan janji Bapa. Berdoa, minta sampai janji itu dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari kembali kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Mari umat Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nantikan janji Bapa itu siap dicurahkan dalam hidup kita. Buka hatimu buat Roh Kudus. Roh Kudus yang baik itu, Roh Kudus yang manis akan memenuhi kehidupan kita. Undang Dia masuk di dalam hati kita, menguasai hidup kita, ambil alih seluruh hidup kita. Haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Katakan Roh Kudus yang manis. Haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Mari undang Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus yang manis. Datang ke atasku, datang penuhiku Tuhan, datang penuhiku, datang urapiku, datang urapiku.
Kami percaya Bapa, ketika Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus memenuhi hidup kami, ada perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang Engkau urapi. Ada kemenangan, ada mujizat. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Meskipun ada masa-masa yang sukar, tetapi Roh Kudus akan dicurahkan dengan limpah bagi umat-umat-Mu. Roh Kudus akan dicurahkan dengan limpah bagi gereja Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, amin, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami percaya ada perkara-perkara yang besar, yang dahsyat Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami umat-umat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semakin hari semakin Engkau berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang menikmati janji Bapa itu. Janji Bapa bukan hanya sekedar janji, tetapi siap dicurahkan bagi mereka yang rindu, yang haus akan Engkau. Terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami melangkah di hari-hari yang jahat ini. Tapi kami yakin Tuhan, kuasa Allah itu diberikan dengan limpah bagi kami umat-umat Tuhan, memampukan kami untuk kami menghadapi segala perkara. Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi kami. Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kami. Dan kami yakin Tuhan, ada terobosan-terobosan yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Ada kegerakan Roh Allah terjadi dalam hidup kami. Mungkin hari-hari yang lalu kami memiliki kerohanian yang kering. Kami Tuhan Yesus seolah-olah jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, membuat kami menjadi ciptaan yang baru di hadapan Engkau. Kami hidup semakin mengasihi Engkau. Bahkan ada hal-hal yang indah yang Tuhan akan lakukan. Apa yang belum pernah kami pikirkan, yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah timbul di dalam hati,
bahkan yang belum pernah kami dengar. Itu yang Roh Kudus lakukan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Dan kami percaya itulah yang akan Roh Kudus lakukan bagi umat-umat-Mu yang rindu Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seberapa domba-domba-Mu yang sudah beribadah, menyembah, memuji Engkau, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, terus menjamah kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kami Tuhan Yesus boleh bersekutu dengan Engkau ya Roh Kudus. Engkau pribadi yang baik, Engkau pribadi yang manis, yang tahu setiap pergumulan umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan pasti memberi kemenangan kepada kami. Yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Yang sakit Tuhan jamah beri kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa yang menghadapi masalah, jalan buntu, bahkan Tuhan Yesus problema dalam hidupnya, Tuhan memberi kemenangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan sudah menolong ibadah kami malam hari ini. Bawa kami terus untuk datang memuji menyembah Engkau di hari berikutnya. Untuk kami menemukan Engkau, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Mengucap syukur, kami sudah berdoa. Kami akhiri ibadah kami pada saat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.